masker ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak dengan yang lainnya. Stay safe buat kalian yang di luar rumah. Ayo lawan corona. Ayo lawan corona. Ayo lawan corona. Ayo lawan corona. Perkenalkan, nama saya Agung Trilaksono. Saya Imam Aldi Saputra. Saya Muhammad Arifin. Dan saya Regina Emilia. Kali ini kami akan Akan membahas tentang bagaimana Sebuah perusahaan menyikapi inflasi. Bagaimana sebuah perusahaan menyikapi inflasi? Sebelum itu, mari kita mengenal pengertian inflasi. Sejumlah ahli dan pakar memiliki pendapat berbeda mengenai pengertian inflasi, antara lain Parking Dead dan Nopirin. Menurut Parkin dan Bread, inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari tingkatan harga. Secara mendasar, ini berhubungan dengan harga. Hal ini bisa juga disebut dengan berapa banyaknya uang rupiah untuk memperoleh barang tersebut. Menurut Nopirin, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus selama periode tertentu. Jenis inflasi. Secara umum, inflasi digolongkan menjadi 4 macam, yakni inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun, sementara inflasi sedang antara 10% hingga 30%. Inflasi berat antara 30% sampai 100%, dan hiperinflasi terjadi ketika kenaikan harga berada di atas 100%. Hiperinflasi ini biasa disebut juga sebagai inflasi tidak terkendali. Bagaimana caranya mengukurnya? Terdapat berbagai macam cara untuk mengukur tingkat inflasi, tetapi yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP deflator. Namun, Anda tidak perlu khawatir untuk menghitungnya karena Bank Indonesia akan menghitung. Biasanya tingkat inflasi setiap harinya akan dipublikasikan oleh Bank Indonesia melalui media seperti sosial media, media cetak, televisi, sehingga Anda dapat memantaunya dengan mudah. Nah, sekarang kita ke bagian penyebab inflasi. Inflasi secara umum disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alami dan faktor buatan. Inflasi alami maksudnya adalah inflasi ini terjadi tanpa adanya suatu kebijakan atau praktik tertentu. Inflasi alami terjadi berdasarkan hukum ekonomi supply demand, di mana saat permintaan banyak tetapi penawaran jumlahnya stabil. Sementara inflasi buatan adalah inflasi yang sengaja dibuat oleh manusia secara sistemik. Inflasi buatan biasanya dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau curang, misalnya dengan cara menimbun barang. Oke, kita masuk ke cara menghadapi inflasi. Seperti yang sudah disinggung di atas, besarnya dampak inflasi ini perlu membuat kita untuk rencana menghadapi inflasi. Terlebih untuk sebuah perusahaan di mana struktur dan kegiatannya kompleks, berkaitan dengan banyak pihak, mulai dari pemasok, konsumen, masyarakat, karyawan atau buruh, dan masih banyak lagi pihak-pihak lainnya. Maka, perlu untuk membuat strategi untuk menghadapi inflasi. Berikut ini beberapa cara yang dapat perusahaan lakukan untuk menghadapi inflasi. Yang pertama, efisiensi biaya internal. Adapun biaya internal ini seperti biaya listrik, biaya administrasi, dan juga jenis biaya lainnya.
Yang kedua, menekan biaya produksi, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Ketiga biaya tersebut tidak efektif dan tidak diperlukan, sebaiknya harus dikurangi. Yang ketiga, melakukan inovasi dan variasi produk. Dengan melakukan inovasi dan variasi, maka diharapkan penjualan akan terus berjalan. Yang keempat, meminimalkan biaya penyimpanan atau biaya gudang. Dan yang terakhir, menaikkan harga. Strategi menaikkan harga merupakan strategi atau langkah akhir yang dapat dilakukan jika keadaan sudah sangat mendesak. Untuk menghindari inflasi, Anda juga dapat memastikan bahwa keuangan perusahaan yang dikelola dengan baik. Untuk memudahkan Anda menghitung dan mengelola semua keuangan yang terjadi, Anda dapat menggunakan bantuan software akuntansi seperti jurnal. Jurnal adalah dapat membantu Anda menjalankan sistem akuntansi dengan cepat. Anda hanya perlu menempatkan semua transaksi. Jurnal secara otomatis akan mengolahnya menjadi laporan keuangan. Oke guys, demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa support channel ini.